Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Iya, lagi sibuk, ya sok sibuk tepatnya sehingga agak lama nggak upload video. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu tema, judulnya tempat suci dan pusaran energi, ya, tempat suci dan pusaran energi. Pengertian tempat suci itu adalah tempat-tempat yang dikultuskan, dianggap punya satu kaitannya dengan satu keyakinan tertentu, baik secara budaya ataupun secara pendekatan agama, ya. Misalnya kalau tempat suci bagi orang Islam itu di Ka'bah, ya, atau di Masjidil Haram misalnya, atau kalau orang Buddha bisa juga di Candi Borobudur, dan bagi orang-orang di Mesir zaman dulu maka mungkin piramida itu adalah salah satu tempat suci, ya. Nah, yang saya mau bicarakan tentunya nggak bisa semuanya, ya, karena saya beragama Islam, saya tahu banyaknya tentang agama saya, jadi saya mengambil sampel dari tempat suci dari agama saya. Jadi teman-teman yang berbeda agama silahkan Anda sesuaikan sendiri, tapi prinsipnya pasti sama. Jadi teman-teman gini, saya sering banget mendengar cerita, ya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait fenomena-fenomena orang-orang yang sudah pernah umrah ataupun naik haji, gitu ya. Di sana itu mereka sering mengalami hal-hal yang ajaib dalam tanda kutip, entah ajaib berupa keberuntungan-keberuntungan yang tidak disangka-sangka, juga satu kesialan yang sekonyong-konyong yang datang tiba-tiba. Tetapi ketika mereka menganalisa, ternyata itu bersumber dari dirinya sendiri. Jadi contohnya misalnya yang saya dengar hari kemarin, ada seorang jamaah umroh yang dia itu masuk ke toilet, dan ya di Masjidil Haram pasti banyak sekali petugasnya kan, ya, termasuk petugas toilet. Hanya saja tetap petugas toilet dengan jumlah jamaah banyakkan jamaah. Jadi walaupun udah selalu dibersihkan, tetap aja ada juga jamaah dari entah dari negara mana yang budayanya nggak semua orang beres kan, ya, walaupun mereka beribadah gitu loh. Nah, sehingga giliran jamaah ini masuk ke toilet, dia mencium bau yang tidak sedap, dan di dalam hati dia itu ngedumel gitu loh. Ada satu perasaan nggak nyaman, ngedumel begini. Di masjid sesuci ini kok masa WC-nya bau gitu loh. Terus masa sih negara kaya seperti Arab Saudi kok tidak mampu untuk mengurusi WC. Ya, dalam hati dia ada seperti itu. Nah, yang menarik adalah tidak lama setelah muncul satu ngedumel seperti itu, ya, seingat saya jeda berapa jam lah, ya, punya nggak lama, ya, itu si jamaah umroh tadi ini, satu orang ini mengalami problem diare yang tidak berhenti-berhenti. Akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa kemana-mana, ya, akhirnya di kamar hotel terus karena shore ya, pengen keluar lagi shore, dan itu nggak berhenti-berhenti. Udah di treatment pakai obat-obat yang bisa dibeli di apotek, tapi nggak clear. Akhirnya tiba-tiba si jamaah umroh ini ingat ada satu lintasan pikiran, jangan-jangan ini karena saya tadi ngomentarin soal toilet gitu loh. Kemudian dia menyesal, kemudian dia bertobat, ya, atau meminta maaf, ya Allah ampuni saya sudah berprasangka tidak baik di dalam masjid dan sebagainya. Dan yang menarik adalah setelah baca istighfar, setelah baca doa untuk minta ampun, diarenya sembuh. Nah, ini menarik, ya. Dan banyak juga contoh-contoh yang lain, ya, tidak mungkin saya ceritakan satu persatu. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita bisa melihat seperti itu, artinya kejadian tadi itu disebabkan oleh satu perasaan yang tidak nyaman. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang getaran, tentang frekuensi, tentang bagaimana realita mewujud, kenapa di tempat-tempat suci itu kok banyak kejadian-kejadian seperti itu? Jadi teman-teman,
Di tempat-tempat suci itu secara apa ya? Kita belum melibatkan manusia ya. Kita secara lokasinya, secara geografisnya katakanlah. Koordinat-koordinat itu biasanya memang sudah getaran energinya luar biasa. Biasanya terdapat yang namanya pusaran-pusaran energi di situ. Vortex ya, pusaran seperti ini. Jadi ketika ya itulah kecerdasan spiritual ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu kok digerakkan untuk membuat Ka'bah di situ? Ya itu kepekaan ya, salah satu kepekaan, satu insight ya, wahyu atau apapun istilahnya, sehingga dia membangun satu bangunan suci di tempat yang memang secara energi memang sudah besar. Ya, dan saya yakin di Candi Borobudur juga sama, piramida juga sama, kalau dicek energinya pasti besar sekali. Nah, di tempat-tempat yang energinya memang sudah pusaran energinya besar sekali, maka itu seperti sebuah booster. Artinya mulai dari perasaan yang tidak nyaman, pikiran tidak nyaman ketika kita lakukan di tempat yang tidak seperti itu, kadang tidak selalu jadi realita. Anda ngedumel, Anda khawatir di tempat yang biasa aja, di rumah Anda misalnya, belum tentu jadi kenyataan. Tapi kenapa di tempat-tempat suci begitu cepat melompat dari pikiran, perasaan menjadi sebuah realita? Sepertinya cepat sekali gitu loh. Instan bahkan ya, hanya jeda berapa waktu. Karena itu tadi, karena pusaran-pusaran energi yang ada di tempat-tempat suci itu membuat apa ya, lontaran frekuensi dan energi kita itu jadi berlipat ganda, sehingga dia menjadi sebuah realita. Itulah sebabnya makanya di tempat-tempat suci apapun itu dilarang untuk bergunjing, dilarang untuk banyak larangannya. Itu karena sekali kita melakukan hal-hal seperti itu ya, yang negatif, kembalinya ke kita cepat sekali. Jadi aturan-aturan itu, ritual-ritual itu ya, larangan-larangan itu bukan menyulitkan, tapi ngasih tahu bahwa memang di situ itu lompatannya cepat sekali. Nah, selain titik-titik energi yang memang secara alam ya, secara natural memang begitu, diperkuat lagi. Contohnya kalau di Ka'bah ya, itu kan memang secara energi memang sudah ada pusaran di situ ya, lalu dibangun Ka'bah katakanlah. Nah, Ka'bah ini kelihatan nggak? Ka'bah ini diberi atensi oleh jutaan orang yang menghadap ya kan, orang sholat, kalau orang Islam kan memberi atensi ke sana. Semua attention artinya energi mengalir semua ke sini. Ingat, energy flows where the attention goes. Jadi energi mengalir kemana atensi atau pengamatan perhatian kita menuju. Ini belum selesai. Ya, udah titik ini energinya besar, diberi atensi yang juga energinya ini besar secara kuantitatif ya, banyak, melibatkan banyak orang. Lalu ada satu ritual di Ka'bah itu di mana orang melakukan tawaf ya, berputar berlawanan jarum jam, dan ini juga membentuk satu pusaran gitu. Jadi kebayang, udah ininya besar, kena getarannya, diputer begini, ada atensi tambahan dari seluruh dunia. Bayangkan kalau misalkan Anda berdoa di sini yang baik-baik, maka inilah disebut tempat-tempat yang mustajab, dikabulkan, mudah dikabulkan. Jadi ya wajar saja kalau misalkan kalau sholat di situ setara dengan kalau sekian tahun sholat di masjid biasa, doa di situ akan lebih mudah dikabulkan misalnya begitu. Dan ingat, ini tidak hanya berlaku untuk hal yang positif, yang negatif pun kalau Anda di sini melakukan hal-hal negatif, maka juga sama, akan lebih mudah dikabulkan. Jadi teman-teman semua, inilah penjelasan saya tentang tempat suci dan pusaran energi. Jadi pertanyaannya misalnya nih ya, apakah kalau misalkan ada satu tempat yang diberi atensi seperti ini, lalu diberi satu tindakan memutar seperti ini, juga akan menghasilkan satu lompatan materialisasi istilahnya, manifestasi dari pikiran, perasaan menjadi realita? Apakah bisa seperti ini? Ya bisa saja. Tetapi akan lebih luar biasa ketika memang tempat itu sendiri secara natural sudah memiliki pusaran energi yang luar biasa. Jadi komplit sudah variabelnya. So teman-teman semua, apapun agama Anda, jadi ya sungguh benar adanya menurut saya, ketika di tempat-tempat seperti itu Anda harus menjaga adab, menjaga sopan santun, dan sebetulnya juga kita perlu menjaga perilaku seperti ini setelah kita sepulang dari tempat suci itu ya. Ibaratnya kalau orang haji ya pulang pun menjaga perilakunya, nggak terus mentang-mentang jauh dari Ka'bah terus semaunya sendiri. Karena bisa saja ketika Anda berpikiran negatif, Anda sedang berada di tempat
di suatu lokasi di mana di situ tanpa sepengetahuan Anda memang ada pusaran energi yang besar di situ. Dan disitulah kalau Anda mikir positif ya nggak apa-apa, kalau mikir positif sih nggak masalah, tapi kalau mikir negatif di situ dia. Itulah sebabnya teman-teman semua kita perlu, makanya pikiran negatif nggak bisa ya suruh hilang banget ya, tapi kita perlu mewaspadai sehingga kita tidak berlama-lama untuk mengakses satu pikiran dan perasaan yang negatif ya. Lebih ya dominan yang positif lah, katakanlah. Kalau misalkan belum bisa ya porsinya 51%, 49% lah gitu lah. So, bagi teman-teman juga yang menyimak, yang mungkin Anda berada di tempat-tempat yang seperti ini ya, Anda sedang di Borobudur, sedang di Ka'bah, yang menyimak ini, manfaatkan banget. Dan itu menurut saya bukan satu hanya keyakinan saja atau hanya doktrin, tetapi memang kita bisa bahas dari penjelasan-penjelasan secara modern seperti ini. Hanya ini yang bisa saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.